Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Pratesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini edisi 5 April 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Murad Ismail merombak birokrasi, Kadis hingga kepala seksi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku diganti. Gubernur Maluku Murad Ismail merombak birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Sejumlah kepala dinas hingga kepala seksi resmi dilantik di lantai 7 kantor Gubernur Maluku Selasa 4 April 2023. Penataan kembali birokrasi itu berdasarkan surat keputusan nomor 340 tahun 2023, kemudian 341 tahun 2023, Surat Keputusan nomor 343 tahun 2023 dan Keputusan Gubernur nomor 344 tahun 2023 tertanggal 4 April 2023. Murad Ismail mengatakan penataan birokrasi ini agar mesin birokrasi dapat bergerak cepat dan dinamis untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Maluku, yaitu Maluku terkelola secara jujur, bersih, dan melayani. Muradmu menginstruksikan agar para pejabat yang baru dilantik itu mempercepat pelaksanaan program yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Tak hanya itu, juga para pejabat yang baru dilantik itu harus berinovasi dan menciptakan inovasi baru. Ada total 11 nama pejabat yang baru dilantik Gubernur Maluku. Di antaranya ada Jasmono sebagai Inspektur Daerah Provinsi Maluku, kemudian Titus Renwarin selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Melkias Moses Lohi sebagai Kepala Dinas Kominfo, Erawan Asikin sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Halima Saomole sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, David Katayane sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga Fandi Hasanusi sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Ahmad Iyais Elis sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Alawiyah Alaidrus sebagai Kepala Biro Organisasi, juga Zulkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku kini menjabat sebagai staf ahli gubernur bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Kemudian ada Samuel Huwai sebagai staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, juga Mustafa Sangaji sebagai asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Michael Ponto sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Peterson Rangkoratat sebagai Asisten Administrasi Umum. Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum. Kesejahteraan masyarakat. Sumpah terganti pengambilan sumpah janji jabatan. Selanjutnya, Tribuners, sebagai Desa Peduli TBC dan Stunting, kini ada Pojok Peduli TBC dan Stunting Mandiri di Negeri Laha, Kota Ambon, dan ini fungsinya. Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon kini secara resmi memiliki Pojok Peduli TBC dan Stunting Mandiri yang terletak di Negeri Laha, Senin 3 April 2023. Pojok TBC dan Stunting Mandiri ini tepat berada di Balai Desa Negeri Laha. Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat atau BKPM Provinsi Maluku, Samsila Mona Rumata, selaku penggagas kegiatan mengatakan para kader peduli TBC dan stunting akan ditempatkan pada pojok seluas 2x2 meter itu. Nantinya para kader tersebut yang telah dilatih itu akan mengedukasi setiap masyarakat yang ke Balai Negeri Laha. Tak hanya itu, para kader yang merupakan masyarakat setempat juga akan bertugas mengidentifikasi kasus TBC dan stunting di Negeri Laha. Dijelaskannya, Laha merupakan salah satu negeri yang tinggi kasus stunting dan TBC di Kota Ambon, yakni rata ada 50-an kasus per stunting dan TBC. Diharapkannya dengan hadirnya Pojok TBC dan Stunting Mandiri di Negeri Laha ini mampu menurunkan angka TBC maupun stunting di Laha maupun Kecamatan Teluk Ambon.
Diketahui pojok TBC dan stunting mandiri ini diresmikan secara langsung oleh Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku yang juga selaku Ketua TPPKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail. Turut hadir juga Gubernur Maluku, mewakili Gubernur Maluku, yaitu Sekretaris Daerah Maluku Sadalili, kemudian ada Forkopimda Provinsi Maluku, penjabat Wali Kota Ambon, Ketua TPPKK Kota Ambon, Forkopimda Kota Ambon, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Serta hadir juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku, dan Kepala Pemerintahan Negeri Laha Camat Sekota Ambon. Karena kita terbebas dari stunting. Kenapa saya sering sekali turun ke lokus-lokus stunting di seluruh. Nah, kenapa sampai Negeri Laha ditetapkan menjadi lokus? Karena tingginya prevalensi TBC dan lokus stunting di Kota Ambon. Untuk itu kami tentukan lokusnya itu berdasarkan basis kajian dan data yang memadai. Dan ini kebijakan direktif dari Bapak Gubernur Maluku dan pemerintah di Provinsi Maluku adalah untuk menentukan lokusnya ada pada Negeri Laha. Nah, untuk kegiatan ini juga kegiatan itu mulai dari pertemuan lintas sektor yang dihadiri dari mulai Camat Teluk Ambon sampai ke perangkat desa, Camat Pulau Ambon, dan juga forum koordinasi Kecamatan Teluk Ambon serta pemerintah negeri dalam hal ini Bapak Raja dengan Saniri maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat sendiri. Setelah itu untuk membangun komitmen mengenai pembentukan Desa Peduli TBC Stunting Mandiri. Selanjutnya kami bentuk kader, kami buatkan pembentukan kader Peduli TBC Stunting Mandiri. Setelah itu kami melakukan penguatan dan pembekalan kader Peduli TBC Stunting Mandiri. Selanjutnya kami buatkan pojok Peduli TBC Stunting Mandiri yang ada di sisi kanan dari Balai Negeri dari Negeri Laha, yang nantinya kader itu akan kami tempatkan, kader yang kami sudah latih itu akan kami tempatkan di pojok Peduli TBC Stunting Mandiri. Kader ini akan bertugas setiap hari selama jam kerja pemerintah Negeri Laha, karena kader yang bertugas ini nantinya akan setiap masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kita. Jadi saya berpikir perlu ada motivasi bersama, ada komitmen bersama, sehingga pada saat kami turun ke kabupaten kota itu ada komitmen bersama. Contohnya di hari ini kita bicara tentang stunting dan TBC. Kalau hari ini kita sudah launching pojok peduli stunting, mudah-mudahan masyarakat yang ada di Negeri Laha ini akan peduli dengan perbedaan stunting yang ada di negeri ini, sehingga kita sama-sama perangi TBC maupun perangi stunting. Tribuners, staf Sus Menkumham sosialisasi kekayaan intelektual ke mahasiswa Unpati Ambon. Staf khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang transformasi digital Fajar Lase sosialisasi kekayaan intelektual kepada ratusan mahasiswa Universitas Patimura Ambon Rabu 5 April 2023. Sosialisasi tersebut dilakukan agar generasi muda Maluku melek kekayaan intelektual. Fajar Lase memaparkan beberapa item penting dalam hal kekayaan intelektual yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengembangkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hak kekayaan industri sendiri terbagi menjadi 5 jenis, yaitu paten, merek, desain, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,
konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang berikutnya adalah merek. Merek adalah tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi keduanya. Rahasia dagang informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia. Sementara itu, desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua. Sosialisasi ini bertujuan agar para mahasiswa bisa membantu atau menjadi penolong bagi generasi yang sebelumnya yang tidak melek teknologi. Bisa ya, pada tulisan bisa dalam huruf, angka, hologram, atau gabungan dari huruf, angka, hologram, dan lain sebagainya. Nah, karena memiliki talent digital. Talent digital, Ya. Mereka terlahir dari generasi Z yang harusnya melek teknologi. Selain mereka bisa menghasilkan karya baik hak cipta maupun di industri atau paten di kampus, mereka juga diharapkan bisa membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah yang mungkin lahir dari generasi baby boomer, generasi yang tidak melek teknologi, untuk dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa ini, baik dari sisi pendaftaran mereknya, baik dari sisi membuat konten videonya, ya, supaya usahanya pelaku UMKM itu bisa lebih dikenal dan sebagainya. Nah, itu momen penting kenapa kita memilih kampus, supaya bisa lebih masif karena mereka dianggap intelek dan mereka dianggap lahir dari generasi yang memang sudah melek teknologi. Oke, ada lagi Pino? untuk isi pas. Nah, hal yang lain kadang-kadang kita juga berpikir bahwa ternyata kita keliru untuk menafsirkan tentang kekayaan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Semarak Ramadan 1444 Hijriah, PLN Unit Induk Wilayah Maluku Utara menggelar Relief Ramadan Electrifying Lifestyle 2023. PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara menggelar kegiatan Relief Ramadan Electrifying Lifestyle 2030. 5 April 2023. Dalam kegiatan ini digelar untuk menyemaraki Ramadan 1444 Hijriah. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, acara yang digelar di pelataran kantor Unit Pelayanan Pelanggan atau UP3 Ambon, Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, ramai dikunjungi tamu. Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Mamano Sulaiman, memaparkan selain mengisi kegiatan di bulan suci, Relief Ramadan Electrifying Lifestyle 2023 juga menghadirkan layanan kelistrikan bagi pelanggannya. Di kegiatan ini, PLN memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk-produknya. Terhitung sebanyak 16 UMKM melapak dagangannya untuk memeriahkan acara yang terselenggarakan tersebut. Tak hanya itu, PLN juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi masyarakat Kota Ambon dalam hal penukaran uang. Selain itu, selama Ramadan terdapat program sosial yang telah dijalankan melalui Yayasan Baitul Mal atau YBM bagi warga Kota Ambon yang berhak menerimanya. Tatamu Sone pada hari Rabu 5 April 2023. GMB PLN pada hari pertama pelaksanaan program amal itu telah membagi sekitar 482 paket kepada orang kurang mampu. Mohon perhatian bagi pengunjung dari 2023.
gedung sebelah kanan. Telah disediakan musola di lantai 1 dan lantai 2 di gedung sebelah kanan. Venue Relief. Tribuners, ada namanya Salva Keys, solusi bagi Tribuners yang kehilangan dan ingin menduplikasi kunci khusus untuk Tribuners di Kota Ambon. Kehilangan atau mau menduplikasi kunci, Salva Keys bisa menjadi solusinya. Salva Keys berlokasi di Alfamidi, Pertigaan Ongkol Liong, Batu Merah, Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dalam booth berukuran 2 x 1 meter itu, pemilik Salva Keys yang bernama Ari mampu membuat berbagai merek kunci kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Harganya pun cukup terjangkau dibanding harus mengganti rumah kunci kendaraan. Untuk kendaraan roda 2 yang kehilangan kunci tak butuh waktu lama, baginya membuatkan kunci yang sesuai. Sementara untuk menduplikasi kunci hanya butuh waktu kurang dari 5 menit. Buka mulai pukul 9 pagi hari hingga pukul setengah 6 sore hari waktu Indonesia Timur, Salva Keys rata-rata mengerjakan 20-30 kunci. Sebagian besar pengguna jasanya adalah mereka yang ingin menduplikat kunci kendaraan. Selain itu, dia juga menerima jasa panggilan. Ketika menerima panggilan kunci hilang, dirinya juga memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan. Hal itu dilakukannya untuk mencegah jasanya disalahgunakan. Harga pembuatan kunci yang hilang berkisar Rp50.000 hingga Rp300.000. Sementara untuk duplikat kunci yakni seharga Rp25.000 sampai Rp150.000. Harga bervariasi tergantung jenis kendaraan dan tingkat kesulitannya. Bakso Solo Mas Hadi banyak pilihan sambil lesehan di depan kampus Unpati. Beragam menu bakso bisa Anda temukan di warung bakso Solo Mas Hadi. Datang dengan konsep lesehan, sensasi berbeda bakal sepadan dengan cita rasa bakso yang tersaji. Berlokasi tepat di depan Asrama Putri Unpati, Jalan MR Soplanit, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selasa 4 April 2023. Mas Hadi Purwanto selaku pemilik warung menyajikan beragam pilihan bakso beranak ada bakso urat, bakso telur, bakso biasa, dan mie bakso. Setahun beroperasi, warung ini sudah banyak pelanggan. Dekat dengan kampus Arang Basudara, tentu sebagian besar pelanggan adalah mahasiswanya. Menurut Hadi, mereka selalu saja kembali. Buka setiap harinya mulai pukul 9 pagi hari hingga pukul 10 malam hari. Warung ini juga menyediakan menu lain. Di antaranya mie ayam, ayam lalapan, tempe penyet, cumi, ikan goreng, nasi goreng, mie goreng. Ada juga mie kuah dan mie kuetiau. Warung ini menyediakan 8 bangku serta 4 meja yang ditata di atas panggung, sehingga pengunjung bisa makan secara lesehan. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Calvin Manuputi mengaku kelezatan bakso urat di warung ini. Selain itu karena bisa duduk lesehan, jadi rasanya berbeda dari warung-warung bakso lainnya.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 5 April 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.